Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Pertandingan Indonesia dan Malaysia pada ajang Piala AFF U23 di tahun 2025 ini telah berakhir kemarin malam. Kedua tim berbagi angka, berbagi poin 1-1. Bagi Indonesia dengan 1 poin ini cukup ya mengunci 1 tiket ke semifinal. Namun bagi Malaysia dengan 1 poin ini tidak cukup untuk mereka bisa lolos sebagai runner-up terbaik ya. Ada beberapa catatan di pertandingan kemarin ya. Saya menyoroti taktik dari kedua pelatih ini. Indonesia cenderung berhati-hati karena 1 poin saja sudah cukup bagi Indonesia. Harusnya inisiatif ada pada Malaysia, tapi yang saya lihat di lapangan inisiatif untuk menekan itu tidak ada pada sisi Malaysianya ya. Sayang sekali Malaysia itu sebenarnya harus menang 2 gol minimal, tapi sayangnya mereka di babak pertama dari awal defensive line mereka terlalu dalam, tidak ada determinasi ke depan, tidak terlalu ngotot dalam melakukan serangan. Mereka mengandalkan atau mengadaptasi strategi counter attack ya. Jadi mereka tujuan utamanya bertahan gitu. Mungkin mereka menyadari beberapa kemampuan yang ada pada pemain Indonesia mungkinnya dengan kecepatan mereka. Ada 2 kemungkinan sebenarnya yang bisa dipakai oleh coach Nafuz Zain ya. Pertama, do or die. Yang kedua, bermain pragmatis seperti ini, statis seperti ini, tapi tidak kalah gitu, tidak kalah. Ada kemungkinan ya dengan statis seperti ini memang ada kemungkinan menang. Mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan menang dengan menunggu satu kesalahan atau satu counter attack. Tapi masalahnya striker mereka tidak terlalu klinis untuk bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada ya. Saya lihat ada satu kesempatan di mana satu striker mereka, satu penyerang mereka hampir mau melewati pemain terakhir dari Indonesia, tapi akhirnya bolanya ketinggalan. Saya nggak tahu guys apa yang telah terjadi. Lalu mungkin kesempatan lain yang cukup berbahaya adalah kemampuan free kicknya Alif Izwan ya kalau nggak salah. Itu cukup berbahaya juga. Pemain ini memiliki tendangan yang cukup akurat dan keras gitu. Ini juga mungkin sudah dilatih oleh coach Nafuz Zain. Sebab terlihat ya, dia memang dari jarak sekian, dia memang mengarahkan bola itu ke arah gawang gitu. Jadi ini memang salah satu bagian taktikal dari coach Nafuz Zain juga. Namun mungkin Indonesia juga sangat minim kesalahan yang dilakukan. Mereka bermain dari kaki ke kaki, short pass, sesekali long pass. Ball position cukup tinggi, ditunjukkan oleh para pemain Indonesia, 60/30 kalau nggak salah. Tapi menariknya di balik tersingkirnya Malaysia ini, ada satu kekecewaan gitu di kalangan fans Indonesia, di mana Malaysia ini dengan Indonesia, terutama di under 23 ini atau B23 ini, adalah rekor. Dari 7 atau 9 kali, Malaysia itu menang 4 kali dan Indonesia belum pernah menang. Dan seri 3 kali, guys. Terakhir kali Indonesia kalah atau Indonesia dan Malaysia bertemu itu pada Piala AFF U23 2023 kemarin, pada 18 Agustus. Malaysia mengalahkan Indonesia di fase grup dengan skor 2-1. Itu ada 2 gol Fergus Terni pada saat itu. Tapi akhirnya Indonesia masuk ke final ya pada saat itu dan kalah oleh Vietnam di adu penalti kalau nggak salah. Pencapaian ini atau kekecewaan Malaysia ini sebenarnya bukan baru juga ya. Mereka nggak terlalu cemerlang juga pada turnamen AFF U23 ini. Pada edisi atau ajang kemarin mereka hanya mampu mengunci posisi keempat dalam perebutan posisi ketiga melawan Thailand. Dari 5 edisi AFF U23 Malaysia mencatat rekor 3 kali tersingkir di grup, 2 kali masuk fase knockout dan kedua-duanya ada di peringkat keempat ya. Bahkan di tahun 2022 itu tersisihnya oleh Laos. Kalau kita lihat sebenarnya fokus Malaysia sendiri pada AFF U23 ini bukan sebagai juara ya. Tapi minimal itu dia masuk ke semifinal. Final bonus lah ya. Mungkin FAM menyadari ya kekurangan dari para pemain yang ada. Mereka berkompetisi pada Piala MFL. Itu piala yang khusus dikhususkan pada para pemain U23 mereka gitu. Jadi bukan seperti Indonesia ada regulasi di mana setiap klub di Indonesia itu wajib memainkan pemain U23-nya minimal 45 menit pada setiap pertandingan. Sehingga para pemain itu terseleksi sendiri ketika bermain di lapangan. Bahkan beberapa pemain di skuad Indonesia sekarang itu adalah pemain reguler, yang mana mereka juga adalah pemain inti atau pemain kunci di klubnya masing-masing gitu guys.
ambisi FIM atau Malaysia di turnamen ini bukan fokus untuk juara langsung, namun membidik final, guys. Tahapannya adalah semifinal dan final itu bonus. Lalu pendekatannya adalah fokus pada satu pertandingan ke satu pertandingan yang lain. Namun sayangnya di grup A itu di pertandingan pertama mereka kecolongan ya. Sebenarnya ini bukan pertama kali juga Malaysia itu kecolongan di fase atau di pertandingan awal ya. Kita lihat beberapa kali bahkan di tingkat senior mereka pun pernah kita kalahkan 5-1 di awal pertandingan. Tapi akhirnya mereka evaluasi. Ini tergantung pelatihnya juga ya. Siapa pelatihnya mungkin yang bisa melihat titik lemah. Bahkan pada saat itu ditemukan oleh Raja Gopal bahwa kelemahannya adalah di sektor penjaga gawang. Sehingga terjadi pergantian penjaga gawang. Mereka akhirnya sampai ke final ketemu lagi dengan Indonesia. Mereka juara pada AFF 2010 kemarin. Nah pada saat ini juga sama, mereka juga melakukan hal yang sama, juga kalah di awal. Mereka seharusnya peak performance itu ketika melawan Indonesia di pertandingan terakhir. Namun menurut saya adalah kesalahan di formasi itu, guys. Nyambung ke tadi yang di awal, ada dua pilihan dari Nafouzi Zain. Dia yang pertama kan tadi ya, dia bermain safety seperti ini tapi tidak kalah, gitu kan, marwah tetap terjaga. Namun yang kedua adalah dua ordai gitu. Dua ordai adalah lu menyerang, ada kemungkinan lu bisa menang karena lu menyerang sporadik gitu. Tapi ada kemungkinan juga lu kalah gitu karena ada serangan balik juga. Bermain terbuka ini sangat berbahaya juga gitu. Jadi dua pilihan ini yang paling masuk akal bagi Nafouzi Zain adalah oke, gua main safety lah gitu. Yang penting gua nggak kalah gitu. Tapi ada kemungkinan menang ketika serangan balik gitu. Itu mungkin yang pilihan cerdik yang dipilih oleh Nafouzi Zain daripada dua or die gitu. Gua bermain terbuka dengan Indonesia, adu cepat gitu kan, saling berbalas gol gitu. Tapi mungkin Nafouzi Zain melihat energi atau secara suntikan moral dan mental mereka Indonesia ini lebih unggul karena mereka bermain di kandang sendiri. Jadi ketika main dengan pace yang tinggi, intensitas yang tinggi, mereka rasa mungkin Indonesia lebih unggul karena ada pemain ke-12 gitu. Dan ini bermain di kandang mereka juga secara moral dan mental Indonesia unggul di situ. Jadi menurut aku nggak ada salahnya juga sih Coach Nafouzi Zain mengadaptasi pilihan yang kedua tadi ya, bermain dengan safety, mengadakan counter attack tapi tidak kalah gitu. Tapi tentu semuanya tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. Indonesia bermain cukup disiplin sekali. Walaupun ada beberapa pemain kunci terutama di bagian tengah, Akran Fikri yang biasanya mengontrol area tengah tidak bisa bermain karena cedera, sayang sekali. Sehingga Indonesia pun agak bermain berhati-hati juga sebenarnya gitu guys. Sebenarnya kalau kita lihat dari persiapan Malaysia ini juga sebenarnya nggak mepet-mepet banget ya, nggak singkat gitu seperti biasanya. Memang Indonesia lebih duluan guys. Saya nggak tahu ya apa alasannya pada saat itu Malaysia justru dikumpulkan di tanggal 1. Pada saat itu 1 Juli mereka baru berkumpul. Mereka melakukan beberapa kali uji coba dengan 3 tim dari Liga Super Malaysia. Ada dari PDRM FC, ada Melaka FC, dan Negeri Sembilan FC. Dari 3 pertandingan ini mereka mendapatkan kemenangan 2 kali dan 1 kali kekalahan di pertandingan terakhir melawan Negeri Sembilan FC 1-0. Bahkan mereka mencapai kemenangan yang cukup telak ketika berhadapan dengan Melaka FC dengan skor 4-1 guys. Namun ketika kalah dengan Negeri Sembilan FC itu mungkin kehilangan momentum ya. Harusnya ketika pertandingan terakhir itu mereka menang gitu. Jadi sehingga mereka momentumnya cukup bagus. Mereka ada mental di situ yang bagus juga, mental pemenang di situ. Tapi ya, sayangnya di pertandingan terakhir, di uji coba terakhir mereka kalah guys 0-1 lawan Negeri Sembilan, sehingga terputus momentum itu. Dan ketika berhadapan dengan Filipina, kewaspadaan mereka berkurang seperti apa? Biasanya kalau di awal match memang seperti itu guys ya, apalagi ketika berhadapan dengan tim yang non unggulan seperti Filipina ini gitu. Jadi tingkat kewaspadaannya agak kurang karena ada sedikit rasa superior mungkin ya, saya bisa bilang, dengan terus menekan sehingga kewaspadaan semakin berkurang, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Filipina dengan serangan balik yang cukup klinis ya. Dan ditambah juga mungkin para pemain belakang belum siap juga menghadapi tekanan-tekanan yang ditunjukkan oleh Filipina. Mereka tidak expect gitu. Itu datang dari tim Filipina gitu yang biasanya mereka kalahkan secara besar gitu guys. Kecewa guys ya, tapi saya rasa ekspektasi netizen mungkin terlalu tinggi juga untuk tim ini. Sebenarnya kita bisa lihat dari apa yang diutarakan oleh Coach Nafouzi Zain dan staff-staffnya bahwa mereka mengarungi kompetisi ini bukan untuk sebagai juara gitu. Mereka ingin fokus pada Piala Asia, kualifikasi Piala Asia nanti, di mana mereka satu grup dengan Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Mereka mungkin akan fokus di situ nanti untuk AFC U23 ASEAN Cup 2026 di Arab Saudi. Dan saya rasa dengan intensitas yang sudah dialami oleh para pemain, sebenarnya nggak buruk guys. Malaysia bermain kemarin tuh nggak buruk juga. Mereka sangat bagus, koordinasi bagus, organisasi juga bagus. Beberapa kali juga mereka lakukan serangan balik yang cukup berbahaya. Saya rasa pemain juga patut diapresiasi. Ada Khalid Izwan, Haikal Danis juga bagus.
Ada Yusuf juga bagus menurut aku. Kiper juga bagus. Mungkin nanti ada beberapa pemain tambahan ya di kualifikasi Piala Asia untuk menambal beberapa kekurangan yang nampak di AFF U23 kali ini gitu guys. Nah, selamat untuk timnas Indonesia yang lolos ke semifinal, dan untuk Malaysia ini ada pertandingan, ada kalah ada menang. Kalian sudah berusaha di lapangan dengan keras. Saya rasa siapapun penggemar sepak bola harusnya tidak bersikap negatif, tidak memprovok, tidak kondem mereka. Mereka sudah mati-matian di lapangan. Mereka sudah menjaga marwah Malaysia di hadapan para supporter Indonesia yang cukup banyak pada saat itu. Saya rasa itu harus diapresiasi dengan menahan diri untuk tidak kondem mereka gitu guys, untuk tidak mengutuk mereka, menyindir mereka dan segala macam. Mereka adalah atlet yang berjuang dengan lencana di dada. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.